Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggreni Riana Pasaribu, NIM 2201111014, kelas reguler S Tambuk 2020, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 5 tanda baca sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama ada tanda hubung, yang kedua ada tanda titik, yang ketiga ada tanda koma, yang keempat ada tanda seru, dan yang terakhir adalah tanda kurung. Yang pertama tanda hubung. Tanda hubung adalah salah satu jenis tanda baca yang penggunaannya memiliki aturan tersendiri. Jadi, sebagai tanda baca, tanda hubung tidak dapat digunakan di sembarangan tempat atau memasangkannya dengan kata lain. Tanda hubung sendiri memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah untuk merangkai. Kata hubung digunakan untuk merangkai kata dengan huruf atau singkatan. Contohnya, se tanda hubung Asia atau se tanda hubung Sumatera. Contoh lain adalah untuk penggunaan huruf dan angka. Contohnya, ulang tahun ke-75 Indonesia berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tanda baca yang kedua adalah tanda titik. Titik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Tanda titik dapat diikuti dengan kalimat baru setelahnya atau berakhir begitu saja. Tanda titik digunakan di belakang huruf dalam suatu bagan, daftar pustaka, perincian, tabel, serta angka yang menunjukkan waktu dan jumlah. Contohnya adalah ibu kota Indonesia saat ini adalah DKI Jakarta, titik. Contoh lain adalah tiket kereta api Medan ke Binjai sebesar 5.000 rupiah, titik. Tanda baca yang ketiga adalah tanda koma. Koma seringkali disematkan pada bagian tengah dalam perincian kata, frasa, bilangan, serta sebelum kata penghubung. Tanda koma digunakan pada kata sapaan seperti bu, nak, dik, dan memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh tanda koma adalah, wah, koma, indah sekali pemandangan Danau Toba. Contoh lain adalah berkas yang dilampirkan, yaitu KTP, akte kelahiran, dan ijazah pendidikan terakhir. Dan contoh tanda koma berikutnya adalah pesan ibu saya, kita harus selalu baik kepada orang lain. Tanda baca yang keempat adalah tanda seru. Fungsi utama tanda seru adalah untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi. Contoh penggunaan tanda seru adalah, wow, tanda seru ternyata dia bisa romantis juga kepada pasangannya. Contoh yang kedua adalah, bayar utangmu, tanda seru. Dan contoh terakhir adalah, kita harus mencintai produk-produk buatan Indonesia. Tanda baca yang terakhir adalah tanda kurung. Penggunaan tanda kurung biasanya untuk mengapit huruf maupun angka sebagai penanda perincian. Sebab fungsi utama tanda kurung adalah untuk mengapit keterangan maupun penjelasan yang bukan merupakan di bagian awal kalimat. Contoh penggunaan tanda kurung adalah merujuk buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dalam kurung PUEBI. Contoh yang kedua adalah Raina pergi ke sekolah menggunakan dalam kurung bus Transjakarta. Demikianlah penjelasan saya mengenai 5 tanda baca tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.